kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Selasa 31 Maret 2026 terambil dari Lukas 5 ayat 32 sesuai dengan Almanak HKBP. Dalam bahasa Batak saya akan bacakannya dan juga dalam bahasa Indonesia. Dang naroau maju aka partigor asa di pauba rohana aka pardo saido. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan bagi kita saat ini, untuk siapa sebenarnya Yesus datang? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pertanyaan penting yang tadi saya pertanyakan bagi kita sekalian. Kalau Yesus datang hari ini, dia akan lebih dulu datang kepada siapa? Orang yang hidupnya baik-baik saja, yang sudah rapi, yang kelihatannya tidak punya masalah, atau justru mereka yang hidupnya berantakan? Jadi kita sering membayangkan selama ini Tuhan itu hanya dekat dengan orang suci, orang yang baik-baik saja, orang yang lurus-lurus saja. Tetapi dalam Lukas 5 ayat 32 ini justru kita melihat sesuatu yang berbeda. Yesus duduk makan bukan dengan tokoh-tokoh agama, tetapi dengan pemungut cukai, dengan orang-orang yang dianggap tidak layak, dengan orang-orang berdosa. Dan disitulah Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang pertama Bapak Ibu, ternyata Yesus itu tidak menjaga jarak. Yang menarik bukan hanya siapa yang datang kepada Yesus, tetapi Yesus sendiri yang mau datang dan duduk bersama mereka. Dalam budaya waktu itu, duduk untuk makan bersama berarti menerima. Artinya, Yesus tidak sekedar lewat atau tidak hanya berbicara dari jauh, tetapi masuk di dalam kehidupan mereka. Jadi ini penting. Karena seringkali kita berpikir Tuhan itu pasti jauh dari hidup yang belum beres, dari hidup yang berdosa. Padahal justru sebaliknya Tuhan tidak menjaga jarak dari hidup yang belum beres. Tuhan justru masuk ke dalam mereka. Yang kedua, cara pikir ini dibalik oleh Yesus. Biasanya kita berpikir begini, nanti kalau hidupku sudah baik, baru sungguh-sungguh berdoa. Jika kehidupanku sudah baik, baru aku akan bertobat. Tapi nanti kalau sudah berubah, baru Tuhan akan mendekat. Mungkin berpikir seperti itu. Tapi Yesus membalik itu semua. Yesus akan berkata, datanglah dulu, bersamaku dulu. Perubahan itu akan terjadi di dalam proses. Jadi bukan berubah dulu baru datang, tetapi datang dulu, baru berubah. Tapi langsung berubah. Karena Yesus, perjumpaan dengan Yesus, orang akan langsung mengubah hatinya jika dia merasa berjumpa dengan Yesus. Jadi inilah Injil, ini kabar baik. Karena selama ini banyak orang, terutama orang Yahudi saat itu, orang banyak saat itu merasa ketika datang kepada Tuhan, mereka merasa tidak layak. Oleh karena itu, mereka tidak pernah merasa berubah. Dosa terus-menerus hinggap dalam kehidupan mereka karena mereka merasa berdosa, tidak layak. Hanya penghakiman yang ada dalam diri mereka. Tetapi Yesus datang bukan dengan penghakiman, tapi dia datang dengan kasih yang sangat luar biasa. Yang ketiga, dosa yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita harus langsung berpikir dosa itu sesuatu yang besar. Padahal seringkali yang terjadi justru hal-hal kecil yang kita biarkan. Itu adalah sikap keras terhadap orang lain. Hati kita yang mudah marah, yang mudah tersinggung. Kebiasaan kita yang menunda banyak hal yang benar. Kita tunda hal yang benar. Padahal kita tahu itu benar, tidak kita lakukan atau kita tunda. Atau perasaan kita sudah cukup baik. Jadi hal kecil ini tidak terasa langsung merusak, tapi perlahan-lahan membuat hati kita menjadi tumpul. Ada orang datang ke gereja tetap beribadah, tapi dalam hati dia tidak banyak berubah. Dan tanpa sadar, orang-orang seperti ini akhirnya berhenti bertumbuh. Lalu berikutnya, pertobatan itu adalah jalan pulang. Yesus berkata di sini supaya mereka bertobat. Pertobatan di sini bukan sesuatu yang berat sebenarnya dan bukan sesuatu yang menakutkan.
Karena pertobatan itu sederhana. Pertobatan itu adalah kembali, membuka hati lagi, memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Sekali lagi saya katakan, memberi ruang. Seperti orang yang tersesat, pertobatan itu bukan langsung sampai ke tujuan, tetapi memulai langkah pulang. Karena pertobatan, bahasa aslinya adalah metanoia, artinya berbalik. Memulai untuk berbalik arah kepada Tuhan. Karena selama ini, dia berbalik arah. Menjauh dari Tuhan, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, setiap langkah kita ketika kita berbalik, itu sangat berarti karena kita sudah menuju karunia Tuhan itu, sudah menuju kepada jalan Tuhan itu, sudah menuju kepada perjumpaan dengan Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu, undangan itu selalu terbuka. Yang sangat indah dari ayat ini adalah Yesus tidak pernah menutup pintu perjumpaan. Dia tidak berkata kalau sudah sempurna baru kau datang, tapi dia berkata datanglah. Dia berkata aku datang. Bahkan ketika hidup seseorang itu belum rapi, bahkan ketika hatinya masih bergumul, bahkan ketika dia sendiri merasa belum layak, justru disitulah Yesus hadir. Oleh karena itu, sebagai penutup hari ini bukanlah soal siapa yang paling benar, bukan juga soal siapa yang paling rohani, tetapi sederhana, apakah kita masih mau datang? Apakah kita masih mau kembali? Karena ternyata Yesus datang bukan untuk menjauh, tetapi untuk mendekat. Bukan untuk menolak, tetapi untuk memanggil. Dan panggilan itu masih ada sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering merasa baik-baik saja, padahal hati kami masih membutuhkan Engkau. Ajar kami untuk terus kembali membuka hati dan berjalan bersamamu. Bentuk kami perlahan seturut kehendak-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.